Ini disebutkan di dalam pasal 21 ayat 4, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, maksudnya. Saya ulangi. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita nikmati. Dan salawat beriring salam juga tidak bersama-sama kita kirimkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, masih setia dengan channel Gusri PD27 dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dari video-video yang sudah saya share sebelumnya. Juga sebagaimana yang sudah dibiasakan dalam sharing video yang saya upload, tentunya di akun ini tujuannya adalah untuk memberikan suatu edukasi pemahaman hukum kepada masyarakat. Banyak yang mungkin secara pendidikan formal tidak sempat atau tidak tidak berkesempatan atau tidak katakanlah tidak memadai dari sisi apapun keadaannya untuk menempuh suatu pendidikan formal di bidang hukum khususnya. Nah, untuk itu Anda silahkan untuk selalu setia di channel ini, maka Anda akan dapatkan tentang suatu edukasi ilmu hukum secara gratis dengan syarat Anda harus subscribe dan like, komen dalam channel ini, maka Anda akan mendapatkan suatu edukasi ilmu pengetahuan hukum secara gratis. Nah, tempo hari atau video yang lalu yang saya bahas adalah tentang Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tetapi belum dilakukan penahanan. Nah, apa itu penahanan? Di mana diatur tentang penahanan ini dan apa saja yang bisa dilakukan penahanan untuk kategori tindak pidana, nanti kita akan bahas dalam video kali ini. Nah, sebelum hal ini saya bahas, saya terangkan atau saya jelaskan kepada sobat-sobat sekalian, sedikit saya sampaikan kepada para komentator lah, katakan demikian, yang masuk ke channel ini, yang memberikan komentar di channel ini. Di dalam dunia per-YouTubean biasanya yang melakukan ini adalah teman-teman YouTuber yang ingin mendapatkan saling subscribe, saling support, tetapi dengan cara yang tidak tepat. Banyak yang masuk ke channel saya. Nah, untuk hal itu saya tidak akan mensupport, karena Anda artinya tidak memahami apa yang saya sampaikan. Bahkan di dalam video yang lalu banyak berkomentar, terima kasih atas tutorial ini bukan tutorial pemakaian produk, bukan tutorial macam-macam tutorial lah, tapi ini adalah suatu edukasi ilmu hukum. Maka bagi Anda yang berkomentar di channel YouTube, pahami dulu apa yang disampaikan, pesan-pesannya di dalam channel tersebut, sehingga Anda tidak gagal paham dan asal komen atau lain sebagainya. Nah, kembali ke pembahasan. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang penahanan. Apa itu penahanan? Nah, definisi penahanan itu sendiri dapat kita temukan pada pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan apa? Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini definisi penahanan sebagaimana yang diatur di dalam
pasal 1 angka 21. Nah, di penghujung aturan ini disebutkan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, mengenai penahanan ini diatur di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 31 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan istilah KUHP atau bisa juga disebut dengan hukum pidana formil. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari pasal 20 sampai pasal 31 ini, karena kalau saya jelaskan satu persatu nanti tidak akan mencukupi durasi bagaimana melek hukum dalam waktu 10 menit. Nah, ini yang paling penting yang perlu saya jelaskan, apa saja tindak pidana yang masuk dalam kategori yang bisa dilakukan penahanan. Karena tentang alasan penahanan itu sudah saya jelaskan di dalam video yang lalu, dalam video yang bahas tentang status tersangkanya Hasto Kristianto. Nah, kali ini saya tidak akan menjelaskan lagi tentang alasan penahanan, tetapi kalau sobat-sobat sekalian ingin mengetahui apa alasan-alasan seorang itu ditahan, nah silahkan tonton video sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan apa saja pasal-pasal atau tindak pidana apa saja yang bisa menjadi alasan untuk dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim sekalipun. Nah, untuk ketentuan ini bisa kita lihat pada pasal 21 ayat 4. Nah, ini disebutkan di dalam pasal 21 ayat 4, penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana maksudnya. Saya ulangi. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal 2a, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, tindak pidana yang ancaman hukumannya maksudnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka hal itu adalah suatu alasan hukum bagi seorang penyidik atau penyidik pembantu untuk melakukan penahanan kepada si tersangka atau si terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum maksudnya, atau hakim juga melakukan penahanan terdakwa ini berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A. Artinya tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, bagaimana dengan pasal korupsi yang dilanggar oleh Hasto Kristianto? Apakah 5 tahun atau lebih? Jelas, pasalnya mengatur tindak pidana di atas 5 tahun. Tapi kenapa tidak ditahan? Silahkan nanti flashback atau ulang lagi, tonton video saya yang sebelumnya. Yang selanjutnya dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Nah, pasal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terus pasal 25 dan pasal 26 reordonansi, pelanggaran terhadap ordonansi bea dan cukai, terakhir diubah dengan
Stablat tahun 1931 nomor 471. Pasal 1, pasal 2, dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang nomor 8 darurat tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 nomor 8, pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika. Ini sudah diganti undang-undangnya. Jadi yang perlu dititik beratkan di dalam hal ini adalah yang pasal yang jadi penekanan penahanan itu adalah pasal atau tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun atau lebih, atau dalam bahasa lain tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Maka hal ini adalah menjadi suatu dasar kewenangan dari penyidik untuk melakukan penahanan. Dan pasal selanjutnya yang menjadi pasal-pasal pengecualian, artinya ini adalah pasal yang tidak sampai hukuman atau ancaman hukumannya 5 tahun penjara, tetapi dia masuk kepada kategori pengecualian untuk dilakukan penahanan oleh penyidik. Nah, apa saja pasalnya? Saya ulangi kembali, yaitu pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379A, pasal 405, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, inilah aturan mengenai penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan tentu saja majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Nanti dalam video-video berikutnya akan saya jelaskan satu persatu pasal-pasal yang pengecualian tadi, sehingga bisa menjadi suatu pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian. Dan untuk kali ini, regulasi tentang penahanan atau pasal tentang aturan hukum tentang penahanan ini mudah-mudahan ada manfaat untuk sobat-sobat sekalian. Jika menurut sobat-sobat sekalian ada suatu manfaat yang bisa diketahui oleh orang banyak, silahkan dibagikan di dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Banyak terima kasih tentunya bagi sobat-sobat yang berpartisipasi dalam channel ini. Sekali lagi, ini bukan channel yang membicarakan tentang tutorial pemakaian produk dan lain sebagainya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.